Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pesona Inspira. Gimana kabarnya hari ini? Semoga Pesona Inspira dalam keadaan sehat selalu ya. Dan hari ini spesial hari Rabu 10 Juli 2024. Kita dalam dialog eksklusif hari ini sudah ada dua narasumber yang akan membicarakan sesuatu yang sangat menarik, yaitu dengan judul Mengenal Kusta dan Dampaknya Bagi Kesehatan. Iya, dua narasumber yang di sini ada cantik dan juga ganteng nih, kayaknya perlu kita kenalan dulu ya. Yang pertama ya, ada Ibu Sri Purwaningsih, SKP Nurse selaku Administrator Kesehatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Mbak Farah dan sahabat Pesona FM. Iya, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat ya Ibu ya. Iya. Ini kayaknya baru pertama kali ke studio baru ya Bu ya? Iya betul, sebelumnya yang di lantai 2 itu. Oke, boleh. Nah, narasumber yang kedua ada dokter muda nih. Saya panggilnya dokter apa Mas Dokter ya? Ada Dokter Nanda Kurniawan. Selamat siang Dok. Selamat siang. Iya, gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang kami ke Pesona FM bertemu sahabat Pesona. Iya, kalau boleh tahu nih dokter, tugasnya di mana nih Dok? Untuk saat ini saya sedang di Dinas Kesehatan. Oke. Gitu. Berarti di semuanya kedua-duanya Dinas Kesehatan ya Bu ya? Iya. Baiklah, kalau Bu Sri dan juga Dokter Nanda nih asli Wonosobo atau enggak sih sebenarnya? Asli banget, asli Oh, Wonosobo. asli Wonosobo. Iya, cuma kalau saya aslinya Kendal Mbak Farah. Perantau ini di Wonosobo. Tapi saya di Wonosobo sejak tahun 1994. Sebelum saya lahir sudah di Iya, Wonosobo ya betul. Ibu. Oke, tapi aslinya Kendal dan sudah lama di Wonosobo. Ya, Iya, betul. berarti mungkin hampir separuh hidupnya juga menghabiskan waktu di Wonosobo ya Bu ya. Betul, betul. Berarti sudah seperti Akamsi, anak kampung sini ya, tahu nggak? Iya, betul. Istilahnya. Iya, Ibu, hari ini kita akan membahas tentang kusta gitu ya. Mungkin ini ada banyak yang penasaran soal kusta gitu ya. Kalau mungkin sependek yang saya tahu kan kusta seperti penyakit kulit gitu. Tapi sebenarnya apa sih dan ciri-cirinya seperti apa? Terus kemudian bahayanya seperti apa gitu. Hari ini kita akan membahas lebih dalam gitu. Jadi untuk Pesona Inspira yang ingin bertanya mengenai kusta langsung aja bisa gabung di line WhatsApp-nya ya. Oke, yang pertama nih kita mau kenalan dulu sama apa itu kusta gitu. Nah, mungkin bisa dijawab dulu sama dokter nih Dok. Gimana sih sebenarnya apa sih yang dinamain sama kusta ini Dok? Baik. Mungkin kita mengenal dengan kusta ya. Nama lainnya adalah lepra atau juga kalau pernah dengar morbus Hansen. Begitu. Dan kusta ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri namanya Mycobacterium lepra. Dan ini hampir mirip-mirip nih dengan TB begitu. Jadi emang sulit untuk kita atasi, butuh waktu yang lama juga. Dan bakteri ini dia menyerang terutama di sistem saraf tepi. Seperti di yang mempersarafi tangan, kaki dan lain sebagainya. Dan juga kulit. Biasanya keluhannya ada bercak entah itu bercak kemerahan atau bercak putih. Dan tadi karena menyerang sistem saraf tepinya ya, jadi keluhannya pun juga selain tadi dari kulitnya seputar dengan sarafnya, begitu. Jadi kulitnya jadi kebas atau mati rasa, kemudian anggota geraknya juga lemas atau sulit digerakkan. Dan ini Mbak, dan ini ternyata nggak cuma di orang dewasa aja, bahkan di anak-anak pun juga bisa. Jadi mulai dari anak-anak hingga ke lansia, begitu. Dan yang paling menyenangkan mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut dengan Ibu Pur. Ternyata di Wonosobo ini kebanyakan justru di usia produktif. Oh gitu. Begitu. Tapi dokter, kalau saya ini kan lebih sering kalau di desa tuh taunya kudis dan kurap gitu ya. Maksudnya penyakit-penyakit kayak gitu. Ini sebenarnya sama nggak sih atau mungkin levelnya di atas lebih parah atau gimana gitu? Iya betul. Ini levelnya di atas dibanding kudis, kurap gitu. Karena selain tadi mengenai kulitnya, yang bahkan gambaran klinisnya dari kusta atau kusta ini bisa menyerupai banyak hal. Yang kemudian membedakan adalah karena tadi Mycobacterium lepranya ini menyerang sistem saraf tepinya, ada ditambahin selain bercak tadi, salah satunya juga ditambahin dengan keluhan saraf.
begitu. Oh. Dan yang paling dikhawatirkan lagi adalah karena menyerang sarafnya bisa menyebabkan disabilitas. Wow, berarti ternyata Begitu. tidak main-main ya untuk kusta ini ya. Betul. Tidak hanya mungkin gatal atau mungkin kusam kulit gitu, ternyata ada sampai ke dalam ke sarafnya gitu. Betul sekali. Oke, luar biasa. Nah, kalau mungkin dari ciri-ciri pertama nih supaya kita bisa membedakan kalau ternyata ini kusta gitu, gimana Dok? Jadi yang mudahnya kita kenali kalau ini mengarah ke kusta adalah pertama dari kulitnya. Ada bercak kemerahan atau bahkan nggak merah tapi lebih cerah atau lebih putih gitu, hipopigmentasi begitu, atau lebih cerah dibandingkan warna kulit sekitarnya. Dia bisa datar-datar aja atau bisa meninggi atau timbul begitu. Dan dia ini seringkali karena tadi kan menyerangnya di ini ya, di sarafnya ya. Jadi bahkan kadang nggak merasa gatal, kadang nggak merasa nyeri begitu. Jadi masyarakat biasanya sadarnya ini lama. Kok ternyata saya ada ini, ada ini, ada ini. Itu tadi gejala yang pertama. Kemudian gejala yang kedua, karena tadi menyerang saraf, maka keluhannya seputar sarafnya. Pertama, kulit tersebut yang diinervasi atau yang dibersalvi oleh saraf yang dirusak oleh Mycobacterium lepra ini, dia jadi rusak kan sarafnya. Jadi lebih tidak sensitif. Jadi mati rasa betul. Gitu, oke. Makanya tadi kebanyakan nggak gatel, nggak terasa. Kemudian kalau terkena luka atau apa juga nggak kerasa ya Mbak. Bisa gitu. seperti itu. Justru malah yang seperti ini yang berbahaya ya, karena mungkin kadang ini nggak sakit nggak gatel jadi mungkin biasa aja gitu, tapi Betul. ternyata malah bahaya. Betul, malah bahaya. Dan ketika terkena luka begitu, mereka nggak terasa dan akhirnya dibiarkan saja. Tiba-tiba sadarnya waktu udah parah, udah komplikasi, dan ini tentunya akan lebih sulit lagi disembuhkan. Kemudian tadi karena mengsarafi otot-otot, jadi dia pun otot-ototnya lebih lemas. Jadi anggota gerak tubuh kita, tangan kita atau tangan kaki lebih sulit digerakkan atau lemas. Jadi seperti halnya orang lumpuh. Tanda kutipnya seperti orang lumpuh atau orang stroke begitu. Dan tentunya ini sangat dikhawatirkan Betul. disabilitas tersebut. Selanjutnya gejalanya adalah kulitnya kering, kemudian pecah-pecah begitu. Nah selanjutnya yang ketiga, dia bisa menyebabkan penebalan pada sarafnya, yang biasanya paling banyak kita temui di belakang telinga, di cuping telinga, dan saraf-saraf yang ada di tangan dan kaki. Mungkin itu dulu tuh. Satu bercak. Yang kemudian kedua ada keluhan saraf. Entah itu tadi mati rasa atau sulit digerakkan atau lemas begitu, lemah. Dan yang ketiga ada penebalan. Tapi paling nggak dua tadi yang pertama. Oke. Berarti kalau misalkan ada indikasi bercak dan juga mati syaraf itu mungkin supaya lebih aware gitu. Betul, ya, langsung lebih aware. mencari pertolongan. Oke, baiklah. Nah, saya mau geser ke Bu Sri Purwaningsih nih. Kalau tadi kita sudah mengenal mengenai kusta gitu ya Bu ya. Nah, otomatis kan Ibu di dinas kan juga banyak sekali mendata gitu penyakit-penyakit, salah satunya adalah kusta gitu. Di Wonosobo sendiri sebenarnya kusta itu seperti apa Bu? Terima kasih Mbak Farah. Jadi sebelum saya menyampaikan seberapa banyak kasus kusta di Kabupaten Wonosobo, perlu kami informasikan bahwa berdasarkan data dari WHO tahun 2021, Indonesia ini merupakan negara terbanyak ketiga kasus kustanya setelah India dan Brazil. Dan ini tentunya bukan suatu prestasi yang membanggakan nih, karena ini dalam hal penyakit kusta itu di dunia. Nah, bagaimana di Kabupaten Wonosobo? Untuk kasus kusta di Kabupaten Wonosobo pertama terlapor ya di kami itu tahun 2003. Ini pertama kali ditemukan kasus kusta, yaitu sebanyak kasus. Kemudian setiap tahun kita selalu menemukan kasus kusta sampai tahun 2024 Juni ini. Kecuali tahun 2004 kita tidak ada.
Jadi dari awal tahun 2003 sampai Juni 2024 ini sudah kita temukan kasus kusta sebanyak 186. Walaupun tidak sebanyak misalnya kasus penyakit menular yang lain, tapi karena tadi seperti disampaikan Dokter Nanda bahwa kasus kusta ini kalau tadi karena tidak gejalanya tidak dirasa, jadi bisa jadi masyarakat terlambat datang ke pelayanan kesehatan. Iya. Oke. Kalau dari 186 itu berarti sekitar 20 tahun ya Bu, 20 tahun dari 2003 sampai kemudian tahun ini 21 tahun gitu. Iya. 186 kasus itu ada nggak sih Bu yang kemudian sampai disabilitas gitu seperti yang dikatakan Dokter Nanda tadi Bu? Ya betul, ada Mbak Farah. Jadi karena tadi tidak merasa ada keluhan ya penderita kusta ini, sehingga ketika datang ke fasilitas kesehatan dia sudah disertai komplikasi. Misalnya tadi ada luka yang sudah cukup parah tapi tidak sembuh. Jadi ditemukan ini yang sudah sampai ke disabilitas atau cacat tingkat 2 tadi yang melibatkan mata, tangan dan kaki itu sebanyak 51 kasus. Jadi kalau kita bandingkan dengan jumlah kasus yang kita temukan tadi kira-kira 27,42%. Berarti 27% diantaranya sampai disabilitas gitu ya. Wow, ini lumayan. Sebenarnya kalau dibilang penyakitnya parah banget gitu, kalau diketahui dari awal mungkin tidak sampai menjadi disabilitas gitu ya. Iya, betul. Iya. Tapi dokter, ini sebenarnya kasus menular nggak sih kalau kusta ini? Baik. Jadi sebenarnya ini kasus menular. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan ini kayak kutukan atau keturunan, ini bukan. Oh, gitu. Tapi lebih ke menular. Jadi Mycobacterium leprae ini dia ditularkan melalui cairan saluran pernafasan bagian atas, seperti air liur, kemudian atau dropletnya, dahaknya. Jadi sangat mungkin ditularkan melalui bersin, batuk, dan juga mudah tertular ketika kontak secara langsung dalam waktu yang lama, terutama untuk pasien yang belum mendapatkan pengobatan. Baik, itu yang pertama. Jadi melalui tadi droplet dari saluran pernafasan atas. Kemudian yang kedua, kalau berdasarkan literatur juga ditularkan melalui hewan-hewan seperti monkey, kemudian armadillo, itu juga bisa menularkan lewat hewan tersebut. Primata begitu. Namun kebanyakan melalui yang pertama tadi, melalui droplet. Jadi hampir mirip ya sama TB, sama COVID kemarin, melalui itu. Oh, berarti sebenarnya ini kasus yang penularannya cukup mudah karena kan lewat droplet. Hal ini bisa tertular kalau misalnya kita ngobrol dengan intens gitu ya. Betul. Itu bisa tertular. Nah, terutama dalam waktu yang lama ya. Betul. Nah, ini Bu, kalau misalkan di Wonosobo pernah nggak sih sampai kemudian tuh ada kasus tertentu yang dikatakan kasusnya banyak gitu dan perlu penanganan yang sangat serius terhadap kusta di Wonosobo ini gitu, pernah nggak Bu? Karena ternyata penularannya kan cukup ini ya, cukup mudah gitu. Ya, jadi untuk penularannya sebenarnya ini mungkin ya Dokter Nanda ya, penyakit kusta ini penyakit menular yang paling tidak menular sebenarnya karena butuh waktu yang sangat lama untuk penularannya, Mbak Farah. Iya. Nah, di Kabupaten Wonosobo memang ini ada salah satu desa yang banyak kasus ditemukan kasus kusta ini. Ini salah satu desa di Kalikajar, sehingga di desa tersebut ini sama teman-teman dari Puskesmas Kalikajar dibentuk kelompok perawatan diri. Jadi maksudnya untuk membantu penderita kusta dan keluarganya ini dalam melakukan perawatan kusta, kemudian juga bisa untuk meminimalkan stigma dan diskriminasi di masyarakat. Walaupun demikian, ini semua kecamatan di Kabupaten Wonosobo ini pernah ada kasus kustanya.
Oh, semua semua wilayah ya? kecamatan. Ya, jadi yang tertinggi ini di Selomerto itu ada 33 kasus, Oke. kemudian di Kalikajar ini ada 25 kasus, dan di Wadas Selintang ini ada 16 kasus. Itu yang 3 kecamatan terbanyak. Jadi, Terbanyak. tapi semuanya pernah ditemukan kasus kusta. Berarti bisa terbilang merata ya Bu untuk di Iya. semua daerah di Kabupaten Iya. Wonosobo. Oke, baik. Itu dia Pesona Inspira. Jadi ternyata kusta ini bisa dibilang penyakit yang cukup harus diperhatikan, karena kalau misalkan kita lalai juga bisa menyebabkan sesuatu hal yang sangat mengerikan gitu ya. Nah, kita masih akan membahas banyak mengenai penyakit kusta bersama Dr. Nana dan juga Ibu Sri Purwaningsih tentunya. Akan tetapi sebelum itu kita jeda iklan sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Bu, musim liburan kayak gini, anak-anak pada bosan di rumah nggak sih? Sekalinya diajak jalan, minta main ke playground, belum lagi jajannya. Kalau di rumah, main HP terus lagi. Gimana ya, Bu? Gak usah bingung Bu, saya punya rekomendasi tempat penyewaan perlengkapan bayi dan mainan anak terlengkap di Wonosobo. Wah, ada toh tempat penyewaan perlengkapan bayi dan mainan di Wonosobo. Tak kira cuma di kota-kota besar aja. Ada dong, namanya Si Mungil Baby Shop. Di sana juga menjual pakaian anak loh Bu. Saya kemarin juga habis sewa prosotan dan stroller. Sekalian beli kado untuk temen yang habis lahiran. Bajunya lucu-lucu dan bagus-bagus loh Bu. Coba Bu, sini saya dikasih alamat dan nama Instagramnya. Mau ikutan sewa aja kalau gitu. Alamatnya di Jalan Keranggan nomor 03. Itu loh di perempatan Hotel Bima ke kanan Bu. Instagramnya simungil_baby shop. Si Mungil Baby Shop dan Rental menyediakan berbagai pilihan fashion bayi dan anak mulai usia 0 sampai 15 tahun dengan kualitas terbaik dan harga yang terjangkau. Si Mungil Baby Shop dan Rental juga menyewakan berbagai perlengkapan bayi dan mainan anak-anak terlengkap seperti box bayi, stroller, car seat, ayunan bayi, umpa ASI, perosotan anak, playhouse, dan masih banyak lagi dengan jaminan keamanan, kebersihan, dan harga yang terjangkau. Untuk pemesanan, Anda bisa datang langsung ke Jalan Keranggan nomor 3 Wonosobo atau perempatan Hotel Bima ke kanan arah SD 5 Wonosobo, atau bisa hubungi WhatsApp 0851 7689 7616. Pak, lawang kamar mandi wis ketampleh kae. Mangsani ganti. Sing apik ya, Pak? Ya apik ya kudu awet Bu. Bapak iya pengen ganti kloset karo keramiknya sisan. Ben disawang penak orang ngisi-ngisini. Ya mayo, Pak. Luru toko keramik sing komplit tur barangnya apik-apik. Toko apa ya, Pak? Monggo sami rawuh wonten ing Toko Keramik Immanuel. Toko Keramik Immanuel sedia aneka jenis keramik KW1, apik-apik, kekinian, komplit lan akeh pilihane. Ono merek-merek terkenal koyo Platinum, Jupiter, Kia, Picasso lan liya-liyane. Toko Keramik Immanuel uga sedia kloset lan pintu kamar mandi. Belanja keramik nang Toko Keramik Immanuel aja kuatir ngangkute. Toko Keramik Immanuel siap antar sampai tujuan. Aja ragu, butuh keramik ya maring Toko Keramik Immanuel. Jalan Angkatan 45 nomor 33 Wonosobo. HP 085 628 52137. Toko Keramik Immanuel Cabang, Jalan Bayangkara nomor 1 ngarep GKJ lan SD Kristen Wonosobo. Toko Keramik Immanuel lengkap dan berkualitas. Kenapa, Nang? Kusut amat tuh muka. Capek saya sama layanan publik di sini. Masih ribet aja prosesnya. Belum lagi ada duit-duitannya. Halah, ya sama aja. Kemarin aku mau ngajuin buka cabang warkop aja, masih ada anu-anuannya. KPK nih WhatsApp. Disuruh ikut ngisi survei SPI. Nah, bisa tuh, Nang. Jadi survei SPI itu buat kita isi kuesioner tentang pencegahan korupsi. Ada tentang layanan publik juga loh. Aku kemarin juga di WA, tapi belum tak isi. Loh kenapa? Ragu? Untuk cegah korupsi aku mah ndak pernah ragu. Kemarin ndak ada kuota, sekarang kan ada kamu. Tethering dong. Halah, kere. Ayo toh, demi pemberantasan korupsi loh ini. Dengan ikut mengisi kuesioner survei penilaian integritas, kamu sudah ambil peran dalam gerakan anti korupsi di Indonesia. Jangan ragu mengisi kuesioner SPI. Berani mengisi, habisi korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Nduk, wis disiapake kabeh klambi sing arep dienggo putuku sing arep supitan kuwi. Pun beres, Mbah. Baju koko, sarung, lan pecine pun kula cawisaken sedaya. Agemane batik simbah nggih pun tak cawisaken ugi. Monggo dipirsani. Ya, apik. Kabeh iki tuku nang Toko Lestari to, sing nang Pasar Induk lantai 1 Blok B nomor 1314 kae. Nggih jelas, Mbah. Dari dulu hingga sekarang, dari simbah hingga cucu, nek betah baju koko, sarung lan werni-werni kain batik nggih tenggen Toko Lestari niku tumbase. Jaman biyen Nduk tak kandhani ya, pas aku arep supitan, klambi lan sarunge ya ditukokke nang Toko Lestari kuwi. Pancen toko sing paling awet, betul-betul lestari. Pelanggane dari generasi ke generasi. Anda membutuhkan kain batik, batik tulis maupun cap, datang saja ke Toko Lestari di Pasar Induk Lantai 1, Blok B nomor 13 dan 14, Jalan Ayani, telepon 325194, Wonosobo. Toko Lestari menyediakan kain atau jarik batik, baju batik, bahan batik, baju koko, sarung dan peci. Berbagai macam mesin jahit, mesin obras, suku cadang dan peralatan menjahit juga tersedia di sana. Dan satu lagi, Toko Lestari juga menerima servis mesin jahit. Toko Lestari tetap di hati dari generasi ke generasi. Dialog hari ini. 92,1 FM Radio Pesona Stasiun Informasi Terbaikmu. Masih bareng Faza dan juga dua narasumber kita, ada Bu Sri Purwaningsih dan juga Dr. Nanda hari ini ya. Kita masih membahas soal Kusta Pesona Inspira, dan ternyata nih Bu Sri dan juga Dr. Nanda sudah ada banyak banget pertanyaan yang masuk di line WhatsApp. Kita akan bacakan satu persatu ya. Yang pertama dari Mbak Mia. Ini mau tanya ke Dr. Nanda dan juga Ibu Sri. Yang pertama, obat mujarab apa untuk mengobati dan menyembuhkan kusta? Nih, monggo dokter. Pertanyaannya, jadi obat mujarabnya ya. Tadi kan kalau kita melihat dari etiologinya atau penyebabnya karena bakteri, Mycobacterium lepra. Tentunya pengobatannya diberikan antibiotik. Nah, namun karena ini lepra ini juga bandel nih, gampang-gampang susah. Jadi pengobatannya pun juga dalam waktu yang cukup lama. Jadi nanti ketika memang itu terdiagnosis sebagai kusta, nanti akan dilakukan pemeriksaan mikrobakterium, dilihat tuh bakterinya seperti apa, dan nanti ada penggolongannya tersendiri nih. Jadi ada yang diberikan 6 sampai 9 bulan, ada juga yang diberikan 12 hingga 18 bulan. Dan ini tidak cukup nih, cuman satu obat aja antibiotiknya. Ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 3. Karena untuk mencegah resisten dan juga mencegah kekambuhan kembali. Jadi yang paling mujarab kita berikan antibiotik, dan itu pun dalam waktu yang lama. Jadi dibutuhkan kepatuhan berobat yang luar biasa ya Mbak ya. Begitu. Tapi ini tetap berdasarkan resep dokter ya? Iya betul, berdasarkan resep dokter, karena nanti akan dipantau nih setiap bulannya perkembangannya bagaimana, efeknya bagaimana, efek samping obatnya bagaimana. Jadi akan dipantau secara berkala begitu. Saya tambahkan ya Mbak Farah. Iya. Jadi untuk obat kusta ini seperti tadi disampaikan Dokter Nanda adalah antibiotik, dan itu semua sama secara globalnya. Obatnya namanya MDT karena tadi ada beberapa komponen antibiotik, multi drug terapi. Nah, ini bisa diperoleh gratis baik di puskesmas maupun rumah sakit. Jadi ini perlu kami informasikan, kami tekankan ke masyarakat bahwa obat kusta ini sama seperti dengan obat TB, HIV, malaria itu bisa diperoleh secara gratis di puskesmas atau rumah sakit. Nah, yang perlu perhatian adalah karena tadi pengobatannya cukup lama. Jadi ada yang memang berdasarkan tipe atau klasifikasi jenis kustanya tadi, ada yang pengobatannya 6 sampai 9 bulan yang tipe 1 ya, istilahnya kusta kering ya Dokter Nanda ya. Itu 6 sampai 9 bulan. Kemudian yang tipe kedua tadi yang MB, kalau bahasa medisnya multiple basilar, itu cukup lama lagi, 12 sampai 18 bulan. Nah, ini tentunya
bisa jadi membosankan bagi Iya, betul. penderita, sehingga membutuhkan dukungan dari keluarga atau orang sekitar untuk selalu mengingatkan supaya minum obat secara rutin gitu. supaya tadi bisa sembuh dari penyakit kusta, tidak menjadi komplikasi. Oh, berarti Iya. kalau secara medis itu memang kusta bisa disembuhkan 100% ya, Bu? Oh, nanti Kira-kira bisa gimana itu, dijawab Dok? dokter Nanda ini untuk kesembuhan kustanya. Monggo Betul. dokter Nanda. Memang apabila kita deteksi seawal mungkin, jadi belum ada komplikasi, belum ada disabilitas, belum terdapat banyak kerusakan pada sarafnya, ini mungkin saja. Namun ketika itu di pengobatannya, penanganannya telat, sudah banyak kerusakan pada sarafnya, sudah ada disabilitas, ini yang lebih susah. Bahkan mungkin tidak bisa kembali lagi 100% sedia kala. Bahkan pengobatan atau intervensi pembedahan atau operasi diperlukan untuk mengembalikan kalau seperti ada deformitas atau seperti tangannya yang kelainan pada tangan begitu. Oh, berarti sampai penangannya bedah gitu ya? Oh, Bisa sampai seperti itu. Iya, Namun kalau iya. dibilang bisa kembali lagi 100% sulit. Nggak bisa. Oh. Makanya ketika tadi ada keluhan yang ada bercak-bercak disertai dengan mati rasa dan lain sebagainya tadi yang telah disebutkan, segera mungkin. langsung Dan ketika gitu memang ya? itu dia diagnosis kusta, diberikan pengobatan dan itu memang lama, harus dipatuhi. Ya, Begitu. daripada nanti malah lebih parah Iya, sampai betul. disabilitas gitu ya, Bu ya. Iya, Nanti kan betul. bisa mengurangi produktivitas kalau Iya, sampai betul. terhadap wow, luar biasa. Nah, tapi ini Bu, mungkin yang tertinggal tadi juga saya membaca ada pertanyaan nih dari salah satu pertanyaan dari Sinta di Wonosobo. Nah, untuk kasus kusta di Wonosobo ini ada umur tertentu nggak sih Bu untuk yang lebih banyak itu ternyata di umur berapa gitu, datanya gitu seperti apa Bu sejauh ini Bu? Iya. Jadi kusta ini bisa menyerang segala usia ya Mas, dari anak-anak usia produktif maupun lansia. Kita kelompokkan ini berdasarkan kelompok umur tadi, memang yang paling banyak ini di usia produktif, yaitu usia 15 sampai 59 tahun. Walaupun demikian yang usia kurang dari 15 tahun atau masuk kategori anak itu juga ada, walaupun jumlahnya lebih sedikit. Seperti juga halnya lansia yang lebih dari 6 tahun juga ada. Tapi yang paling banyak adalah di usia 15 sampai 59 tahun. Sehingga bisa kita bayangkan Mbak Farah. Jadi kalau di usia-usia produktif tadi dia kena kusta sudah sampai cacat, tentunya bisa mengganggu ke depan ya, bisa mengganggu aktivitas dia atau produktivitas penderita ini. Sehingga memang kami harapkan, dari kami himbau masyarakat ketika tadi menemukan anggota keluarganya yang ada bercak putih maupun kemerahan yang tidak berasa atau mati rasa tadi, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Oke, berarti memang pokoknya harus segera mungkin gitulah ya. Iya. Ya memang sebenarnya kalau sakit apapun gitu ya Bu ya, kalau misalkan sudah mengganggu sebaiknya memang dilaporkan gitu, apalagi ini salah satunya kusta gitu. Masih dari pertanyaan di line WhatsApp Ibu, ada dari Esti. Kalau Dinas Kesehatan biasanya apakah melakukan screening berkala di kecamatan untuk penyakit kusta Bu? Ya, terima kasih. Ya betul. Kita setiap tahun melakukan screening ke masyarakat di mana di desa itu pernah ada kasus kustanya. Tapi tentunya kalau hanya Dinas Kesehatan cukup terbatas ya kita bisa melakukan screening. Memang kita harapkan ini screening atau surveillance ya ini berbasis masyarakat sebenarnya. Jadi kalau yang bisa difasilitasi dari dinas kan sedikitnya terbatas beberapa desa. Jadi sistemnya ini juga melibatkan kader, Mbak Faradi. Kader tadi sebelumnya sudah melakukan screening awal masyarakat dengan dibantu keluarga tentunya untuk memeriksa anggota keluarganya itu ada tidak bercak baik tadi kemerahan maupun yang putih tadi, pucat tadi yang tidak berasa. Jadi kemudian kita pastikan bersama dengan petugas kesehatan, kita kader sudah melakukan screening, nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas kesehatan. Ini untuk menemukan kasus kusta secara dini, secara aktif kita ke screening ke masyarakat.
Demikiannya, sehingga kita himbau memang masyarakat pun bisa melakukan pemeriksaan ini berbasis keluarga mungkin ya. Jadi kita ketika ibu-ibu mungkin ya yang sering banyak kontak dengan anaknya, ketika ngeliat atau ngelihat suaminya mungkin di punggungnya kok ada bercak, yang ditanya lho Pak ini berasa atau tidak ini, nak ini berasa atau tidak nih, karena biasanya di daerah punggung itu kan yang bersangkutan nggak tahu ya, jadi yang bisa ngelihat orang lain. Jadi memang akan cukup efektif kalau screening ini berbasis keluarga, keluarga bisa berperan secara aktif. Berarti dari lingkungan terdekat ya Ibu ya, memang betul. Untuk aware satu sama lain. Iya. Nah kalau ini Bu ada pertanyaan juga, mana tadi? Nah apakah benar di masyarakat kalau kusta masih menjadi penyakit kutukan dan biasanya dijauhi? Nah itu gimana Bu sejauh ini Bu? Iya, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Nanda ya bahwa kusta ini disebabkan oleh bakteri ya, Mycobacterium lepra. Jadi bukan merupakan penyakit kutukan atau penyakit keturunan ya. Jadi walaupun demikian di masyarakat memang masih ada stigma, jadi khawatir tadi kalau tadi tertular, pada tadi penularan cukup susah, nanti kan dijelaskan lebih lanjut Dokter Nandang ya. Jadi kita harapkan masyarakat tidak perlu khawatir ketika ada anggota keluarga atau keluarga anggota masyarakat yang lain menderita kusta, apalagi kalau dia sudah berobat, justru harus didukung supaya yang bersangkutan tadi menyelesaikan pengobatannya. Jadi memang akhirnya memang bisa lebih terbatas ya penderita kusta ini untuk bisa melakukan berbagai hal. Mungkin jadi kalau sudah ada cacatnya lebih terbatas yang bisa betul. Dilakukan. Tapi sebenarnya ke depan kita memang mengharapkan tidak ada itu stigma dan diskriminasi untuk penderita kusta ini. Betul, karena mungkin kalau dulu kan bingung untuk cari informasi ini penyakit apa kok kayak gini, akhirnya muncul stigma-stigma kayak gitu. Nah sekarang masyarakat lebih bisa terbuka mendapat informasi, jadi semoga stigmanya bisa berkurang gitu ya Bu ya di masyarakat itu. Nah, oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Maimunah di Jelamprang, Wonosobo. Mau tanya, kalau udah pernah kusta kemudian sembuh, apakah kemungkinan masih bisa terkena kusta lagi gitu? Monggo dokter. Baik, tentunya masih ada kemungkinan ya, begitu. Apalagi kalau bisa tertular baru, kasus baru lagi, atau memang kambuh dari sebelumnya yang bisa disebabkan karena ketidakpatuhan konsumsi obat, itu juga bisa jadi. Jadi sangat mungkin begitu. Kekambuhan tersebut. Iya, berarti masih ada kemungkinan untuk kambuh gitu ya. Masih ada. Jadi intinya adalah harus rutin konsumsi obat. Jangan sampai lalai gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Ketika sudah didiagnosis dan diberi pengobatan untuk kusta tersebut. Iya, ada lagi nih dari Eli di Sawangan. Gimana kalau ada orang kena kusta di sekitar kita supaya tidak tertular? Terima kasih gitu. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, ini menarik nih. Jadi, tapi sebelum saya menjawab ke situ, saya ingin menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bu Pur. Jangan terlalu khawatir, tapi kita juga tetap harus waspada. Karena memang kalau dilihat tadi dari penjelasan saya, seakan mudah ya penyebarannya melalui droplet, melalui bersin dan lain sebagainya. Namun sebenarnya Mycobacterium lepra ini virulensinya atau kemampuan dia untuk menyebabkan kerusakan pada tubuh itu cukup rendah, dan balik lagi tergantung dari sistem kekebalan tubuh masing-masing orang. Bahkan berdasarkan literatur, 95 orang yang terinfeksi bakteri ini, dia subklinis, tidak menyebabkan gejala. Dan dia bisa sembuh sendiri atau sembuh secara spontan. Namun ketika kondisi-kondisi tertentu yang 5%-nya tadi mempunyai kekebalan tubuh yang rendah, misal pada pasien dengan HIV, kemudian hipertensi, diabetes, yang menjalani kemoterapi dan keadaan lain yang dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh, maka lebih rentan untuk kemudian sakit kusta, memunculkan gejala tersebut. Sehingga yang menjadi salah satu pencegahannya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita
melalui konsumsi makanan yang bergizi, rutin konsumsi sayur dan buah, kemudian olahraga yang teratur, tidak merokok, dan pola hidup sehat lainnya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau di sekitaran kita ada yang menderita kusta, kita perlu waspada memang, tapi tidak sampai perlu dijauhin segala macam gitu kan. Karena ketika si penderita atau pasien tersebut sudah konsumsi obat, maka kemungkinan untuk tertular ini rendah ketika dia sudah mengonsumsi obat, begitu. Kemudian memang mungkin saat ini sudah menjadi lifestyle ya, untuk menggunakan masker, cuci tangan, tidak hanya untuk mencegah kusta saja, namun untuk penyakit yang sifatnya menular lainnya, seperti TB, COVID kemarin, dan lain sebagainya. Mungkin demikian itu. Oh ya, satu lagi, karena tadi kan juga bisa ditularkan melalui hewan seperti armadillo, simpanse, monyet. Nah itu maka sebaiknya dihindari berkontak langsung dengan hewan-hewan seperti itu, karena berpotensi juga, begitu. Tapi paling utama meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga kebersihan tadi, gitu. Oke. Lain sebagainya. Iya, sebenarnya menyambung. Jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan Dokter Nanda. Jadi kalau sebenarnya penular penyakit kan ada agent, ada host, ada environment, Mbak. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan untuk hostnya atau orangnya itu bagaimana kita meningkatkan kekebalan tubuh kita ini dengan nutrisi yang baik, olahraga teratur, istirahat cukup. Juga perlu diperhatikan lingkungannya, juga perlu kita jaga supaya lingkungan kita juga tetap bersih dan sehat. Jadi boleh saja ada kuman kusta di sekitar kita, tapi kita jangan sampai tertular. Iya, betul. Gitu. Kalau misalkan saya bilang bahwa penyebab utama kusta itu adalah lingkungan gitu, itu boleh nggak sih? Atau sebenarnya penyebab utamanya apa, Bu, kalau adanya kusta tuh? Tetap penyebab utamanya tadi ada kuman tadi. Kuman. Iya, kuman. Semacam mempengaruhi tadi seseorang bisa tertular, bisa dari individunya, bisa juga dari lingkungan selain kuman tadi. Tetap penyebabnya adalah kuman tadi, Mycobacterium leprae tadi. Baiklah. Nah, saya ini kan baru buka nih, Bu, browsing kusta gitu. Wow, ternyata agak mengerikan juga ya gambar-gambar yang keluar ya. Jadi memang tidak bisa disepelekan gitu. Tapi saya pengen tanya ke Dokter Nanda, sebenarnya karena kusta bisa menyebabkan disabilitas gitu ya. Sebenarnya disabilitas apa saja yang bisa disebabkan karena kusta ini, Dok? Baik, tadi juga setelah disinggung juga oleh Ibu Pur, ada disabilitas itu ada 1 dan 2, begitu. Dan ini berdasarkan anggota gerak tubuh dan juga ada tidaknya komplikasi pada mata. Jadi ternyata nggak cuman di tangan kaki aja, namun juga mata juga bisa terpengaruh. Oh gitu. Begitu. Jadi kan apabila kuman tersebut menyerang saraf yang mempersarafi kelopak mata, salah satunya, maka ada kondisi di mana susah menutup kelopak matanya. Sehingga kemungkinan terpapar dengan lingkungan luar, iritan dari luar ini sangat tinggi. Dan lagi tadi karena tadi sarafnya rusak, ada kerusakan di situ. Jadi kalau ada sesuatu yang harusnya pada orang normal itu orang biasa ini sakit, pada orang tersebut tidak sakit, begitu. Jadi bisa bahkan ada kerusakan di lapisan mata, kemudian menyebabkan pandangannya menurun, visusnya turun, bahkan apabila dibiarkan terus-menerus bisa mencapai kebutaan. Itu disabilitas yang 2 tadi. Kemudian kalau di anggota gerak tubuh, karena tadi menyerang sarafnya, maka ada baal, ada mati rasa, sehingga apabila terkena ada luka, tergores atau apa segala macam, dia nggak terasa. Lama-lama dia akan berkembang tidak ditangani, dan akhirnya baru sadar ketika itu sudah parah. Selain itu, karena tadi menyebabkan motoriknya juga terganggu, artinya pergerakannya menjadi lebih
lemah seperti orang stroke gitu ya, lemah tangan kakinya. Akhirnya untuk melakukan kegiatan sehari-harinya pun juga tidak bisa ya. Bahkan bisa kita lihat banyak yang mereka harus menggunakan kursi roda, menggunakan krek ya, alat bantu untuk berjalan. Tentunya ini sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Dan tadi kalau berdasarkan data yang telah dipaparkan oleh Bu Pur, banyak dari mereka yang usia produktif. Iya, betul. Sekarang bayangkan di usia produktif yang harusnya gunakan untuk salah satunya ya, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, karena kondisi tadi disabilitasnya yang sebenarnya itu bisa dicegah agar tidak semakin parah, akhirnya kehidupan seharinya terganggu. Betul. Begitu. Nah, kalau saya lihat dari gambar kan memang ada kemungkinan untuk bisa kehilangan jari-jari gitu ya. Itu apakah memang karena terkikis dengan sendirinya, atau ada yang tadi katakan ada operasi gitu, Dok? Iya, itu bisa karena luka yang kemudian tidak disadari, kemudian tidak ditangani, hingga akhirnya jadinya ada luka, terkikis segala macam. Ada juga karena memang itu kerusakan dari saraf, akhirnya bentukan dari jari-jarinya, seperti jarinya jadi kinting, atau kalau di kaki jadi semper. Ini juga bisa seperti itu. Begitu. Oke, wow. Jadi Pesona Inspira kalau misalkan masih ada yang belum begitu paham gitu ya, seperti apa sih penyebab atau bentuk dari kusta gitu, Pesona Inspira bisa lihat, dan jadi tidak bisa disepelekan ini penyakitnya ya. Itu untuk aware. Iya, dokter, masih ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum kita bacakan lagi, kita akan jeda iklan lagi. Tentunya kita masih dalam dialog eksklusif hari ini. Jadi tetap bersama kita di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Iya, masih bersama Faza di sini, tentunya dalam dialog eksklusif spesial hari ini Rabu 10 Juli 2024 kita membahas mengenai kusta dan juga dampaknya bagi kesehatan ya. Masih ada beberapa menit sebelum kita closing karena nggak terasa sudah hampir 1 jam ya. Dan ini beberapa pertanyaan terakhir nih. Ada yang pertama, mana tadi ya? Oh ini, apakah kusta atau lepra hampir sama dengan eksim, dokter? Nah itu kira-kira gimana, Dok? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya ini dua hal yang berbeda ya. Kalau yang eksim tadi ini merupakan peradangan kulit yang sifatnya kronik dan dia bisa berulang. Adanya interaksi genetik, faktor genetik dan juga lingkungan. Yang biasanya dia juga disertai dengan sakit lainnya seperti rinitis, alergi, kemudian punya asma, entah di dirinya ataupun di riwayat di keluarganya. Dan ada pencetusnya. Pencetusnya seperti debu, kemudian dingin, yang kemudian menyebabkan kulitnya menjadi kemerahan dan disertai dengan gatal. Gitu. Sedangkan kalau yang lepra tadi disebabkan karena bakteri. Dan bentukannya atau lesinya atau gambarannya tadi bercaknya kemerahan atau lebih putih dibandingkan warna kulit sekitarnya yang seringkalinya tidak gatal. Begitu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Pengobatannya pun juga tentunya berbeda. Begitu. Jadi memang beda ya kalau misalkan, karena biasanya kan gatel gitu kayaknya semua obatnya sama gitu, tapi ternyata beda ya. Ada yang cuma gatel biasa, tapi ada yang ternyata gatelnya sampai bahaya banget gitu. Nah kalau dari sisi ini ada yang satu juga yang terlewat, imunisasi pada bayi sejak baru lahir, apakah ada salah satunya yang bisa mencegah kusta ini? Kira-kira gimana nih? Ya, jadi untuk pencegahan kusta sampai saat ini kalau yang melalui vaksinasi memang belum ada. Tetapi ada pengobatan pencegahan kusta atau kemoprofilaksis kusta, yaitu yang diperuntukkan pada penduduk dengan kriteria, ini ada beberapa kriteria nih Mbak Faranggi. Jadi yang mendapatkan kemoprofilaksis atau pengobatan pencegahan kusta yaitu penduduk yang minimal 3 bulan tinggal di daerah yang ada penderita kustanya. Itu pertama. Kemudian berusia lebih dari 2 tahun, kemudian tidak dalam terapi rifamycin dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, tidak sedang dirawat di rumah sakit,
tidak memiliki kelainan fungsi ginjal dan hati, kemudian bukan orang yang terduga TBC, bukan terduga atau bahkan sakit kusta, dan bukan usia lanjut yang dengan gangguan kognitif atau pikun. Jadi pemberian kemoprofilaksis ini sudah mulai diberikan sebenarnya sejak tahun lalu. Cuma memang tadi karena ada beberapa kriteria tertentu, tidak semua masyarakat. Oh gitu, berarti memang tetap harus tertib ya. Iya, jadi berdasarkan tadi hasil screening atau orang kontak penderita kusta, karena nanti diketahui minimal itu satu penderita kusta ini ada 20 orang kontak yang mendapatkan kemoprofilaksis ini. Jadi kontak ini bisa kontak serumah, bisa juga kontak erat. Kontak erat ini bisa karena teman kerja misalnya, atau misal dihitung itu kira-kira 20 jam per minggu berinteraksi dengan penderita kusta, ini berarti masuk dalam kriteria kontak erat ini. Jadi dia perlu mendapatkan kemoprofilaksis ini. Itu bentuknya obat atau seperti apa? Obat, ya. Obat. Hanya satu saja, juga hanya satu kali minumnya. Oh gitu. Oke, baiklah. Jadi ternyata selain ada obat rutin untuk yang memang sudah positif, ada juga yang memang mungkin ada orang indikasi yang berisiko tertular tadi karena dia tinggal minimal 3 bulan dengan penderita kusta. Jadi untuk pencegahannya selain tadi yang kontak erat bisa minum kemoprofilaksis, juga tadi diingatkan Mas Randa, jaga kekebalan tubuh dan lingkungan. Iya, berarti memang sebenarnya awalnya semua berangkat dari diri sendiri gitu ya Bu ya. Baik, Dokter Nanda dan juga Ibu Pur, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita menemani pendengar Pesona Inspira dan juga mengobrol banyak mengenai kusta gitu. Akan tetapi sebelum hari ini saya tutup, saya ingin mendengar closing statement pesan untuk masyarakat di Kabupaten Wonosobo sendiri. Mungkin Bu Pur terlebih dahulu, monggo Bu. Untuk penderita kusta karena tadi pengobatannya cukup lama, jadi minimal 6 bulan tadi, jadi kami harapkan tidak ada stigma di masyarakat apalagi keluarga, sehingga mohon dukungan keluarga supaya penderita ini bisa menyelesaikan pengobatan. Dan bagi masyarakat sekitar tadi kita sudah tahu bagaimana pencegahannya, jadi boleh saja ada kuman kusta tapi kita jangan sampai tertular tadi dengan menjaga imunitas, dengan menjaga kebersihan dan lingkungan, dan juga tadi kemoprofilaksis bagi yang berisiko. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Bu Pur. Selanjutnya Dokter Nanda silahkan. Baik, kalau dari saya masalah pada kulit itu banyak. Gambaran atau gambaran pada kulit itu sangat banyak. Sehingga perlu kita waspadai, atau tanda kutipnya jangan kita sepelekan. Ketika memang ada bercak dan lain sebagainya, keluhan kulit lainnya, konsultasikan kepada ahlinya. Bisa ke puskesmas terdekat atau klinik lainnya untuk mendapatkan penanganan yang sesuai dengan penyebabnya, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan, bahkan tadi kalau kita membahas soal lepra seperti disabilitas dan lain sebagainya, tidak terjadi. Mungkin demikian. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih untuk Bu Pur dan juga Dokter Nanda yang berkenan hadir hari ini. Sama-sama, semoga ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Wonosobo ya, dan yang pasti stigma-stigma negatif terkait kusta ini bisa terhapus di tengah masyarakat Wonosobo. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, dan semoga kapan-kapan bisa berkenan main ke Radio Pesona lagi ya Bu. Ya, Dokter. Terima kasih untuk undangannya, dan senang sekali kita bisa menemani sahabat Pesona nih pada pagi hari ini. Iya, sama-sama pastinya. Dan akhirnya Pesona Inspira, Faza dan juga kedua narasumber harus pamit hari ini. Kita berjumpa di lain kesempatan dalam program Dialog Eksklusif. Faza akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.